Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ocha Gustra. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi semester 3. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang Jasmine Framework. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam sebuah perusahaan perlu dibangun yang namanya sistem informasi. Nah, dalam pembangunan sebuah sistem informasi dibutuhkan perencanaan yang baik agar sistem informasi yang dikembangkan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan bisnis, sehingga data dan informasi yang dihasilkan dapat berkualitas. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita perlu merancang yang namanya arsitektur perusahaan atau enterprise architecture. Dalam pembangunan arsitektur enterprise atau arsitektur perusahaan memerlukan yang namanya framework. Apa itu framework? Jadi, framework adalah kumpulan dari fungsi-fungsi atau prosedur-prosedur dan kelas-kelas yang bertujuan tertentu sehingga siap digunakan. Tujuannya adalah bisa mempermudah dan mempercepat pekerjaan seorang programmer tanpa harus membuat fungsi atau kelas dari awal. Relasi antara framework dengan enterprise architecture yaitu suatu framework dapat dimanfaatkan untuk menentukan apakah suatu metodologi enterprise architecture meliputi semua aspek enterprise architecture atau aspek-aspek apa saja yang bisa dipenuhi oleh suatu metodologi enterprise architecture. Nah, salah satunya yaitu Jasmine Framework. Dan bagaimanakah sejarah Jasmine Framework? Jadi, Jasmine Framework ini ditemukan oleh seorang peneliti yang bernama John Jasmine sekitar tahun 1980-an. Nah, si John Jasmine menemukan bahwa dokumen-dokumen enterprise architecture itu bermacam-macam. Ada dalam bentuk tulisan, diagram-diagram, gambar-gambar, dan lain-lain. Dokumen-dokumen yang banyak tersebut kadang-kadang menjelaskan hal yang sama, namun dari sudut pandang yang berbeda. Nah, agar dokumen-dokumen tersebut dapat mudah dipahami dan mudah dikelola, maka Jasmine mengusulkan agar dokumen-dokumen tersebut dikelompok-kelompokkan. Tata cara pengelompokannya disebut dengan Jasmine Framework. Jadi, tujuannya sederhana, yaitu supaya dokumen-dokumen enterprise architecture dapat mudah dimengerti, dikelola, dan dimanfaatkan. Jadi, pengertian Jasmine Framework itu sendiri merupakan suatu alat bantu yang dikembangkan untuk memotret arsitektur organisasi dari berbagai sudut pandang dan aspek, sehingga didapatkan gambaran organisasi secara utuh. Jadi, bagaimanakah gambaran Jasmine Framework? Jasmine Framework mengklasifikasikan representasi deskriptif dari arsitektur informasi perusahaan ke dalam sel-sel berdasarkan perspektif dan fokus. Fokus tersebut diidentifikasi dengan pertanyaan-pertanyaan seperti what, apa, how, bagaimana, when, di mana, who, siapa, when, kapan, dan why, kenapa. Masing-masing fokus tersebut menepati sebuah kolom dalam Jasmine Framework dan terdiri dari 6 baris perspektif, yaitu perspektif planner, owner, designer, builder, subkontraktor, dan fungsi. Berikut ini adalah gambar dari Jasmine Framework. Jadi, Jasmine Framework ini berbentuk tabel yang terdiri dari 6 kolom dan 6 baris. Di dalam kolom what, menguraikan informasi organisasi yaitu data. Data yang diuraikan merupakan data yang memiliki relasi dengan data lainnya. Kemudian dalam kolom how, itu berisi tentang deskripsi fungsionalitas dari sistem informasi. Bagaimana organisasi bekerja, bagaimana memenuhi pesanan, atau bagaimana data digunakan sebagai uraian proses atau output. Kemudian pada kolom where, menunjukkan lokasi kerja dari organisasi. Memungkinkan organisasi berada di suatu bangunan, beberapa kantor, atau di sekeliling dunia. Jika semua lokasi organisasi saling terkoneksi, maka diperlukan identifikasi terlebih dahulu. Kemudian, pada kolom who, membahas mengenai alokasi sumber daya manusia serta struktur dan tanggung jawab dalam organisasi. Kolom who menguraikan orang-orang dalam perusahaan dan pekerjaan atau produk atau kinerja pegawai. Dan di dalam kolom when, itu digunakan untuk mendesain event-event yang memiliki relasi dalam membangun kriteria kinerja dan tingkat kualitatif untuk sumber daya organisasi. Kemudian di kolom why,
menguraikan tentang motivasi, tujuan akhir yang ingin dicapai beserta strategi atau metode yang digunakan organisasi. Kemudian terakhir pada kolom Y itu menguraikan tentang motivasi, tujuan akhir yang ingin dicapai beserta strategi atau metode yang digunakan organisasi. Kemudian dari segi perspektif perencana, yaitu menetapkan konteks, latar belakang, dan tujuan enterprise. Kemudian perspektif pemilik, yaitu menetapkan model-model konseptual dari enterprise. Lalu perspektif perancang, yaitu menetapkan model-model sistem informasi sekaligus menjembatani hal-hal yang diinginkan pemilik dan hal-hal yang dapat direalisasikan secara teknis dan fisik. Dari segi perspektif pembangun, yaitu menetap rancangan teknis dan fisik yang digunakan dalam mengawasi implementasi teknis dan fisik. Dan perspektif subkontraktor, yaitu menetapkan peran dan rujukan bagi pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pembangunan secara teknis dan fisik, serta mengadakan komponen-komponen yang diperlukan. Dan terakhir dari perspektif fungsi sistem. Dan yang terakhir dari perspektif fungsi sistem, yaitu mempresentasikan perspektif pengguna dan wujud nyata hasil implementasi. Nah, apakah kelebihan dan kekurangan Jasman Framework? Jasman Framework itu memiliki kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, Jasman Framework merupakan standar secara de facto untuk mengklasifikasikan artefak arsitektur enterprise. Kemudian yang kedua, struktur logikal untuk analisis dan presentasi artefak dari suatu perspektif manajemen. Kemudian yang ketiga, Jasman Framework menggambarkan secara paralel baik dari sisi engineering yang sudah sangat dimengerti maupun paradigma konstruksi. Kemudian yang keempat, Jasman Framework dikenal secara luas sebagai tool manajemen untuk memeriksa kelengkapan arsitektur dan maturity level. Nah, apakah kekurangannya? Kekurangannya antara lain yang pertama, tidak ada proses untuk tahap implementasi. Yang kedua, sulit untuk diimplementasikan secara keseluruhan. Yang ketiga, tidak ada contoh maupun checklist yang siap secara utuh. Dan yang keempat, perluasan coverage sel-sel tidak jelas. Nah, agar lebih mudah memahami bagaimana Jasman Framework ini bekerja, maka saya akan memberikan contoh implementasi sederhana dari Jasman Framework. Di sini saya akan memberikan contoh tentang perancangan sistem informasi pelaporan kerusakan komputer Fasilkom Universitas Lancang Kuning. Di sini saya akan memberikan contoh dari segi perspektif plannernya. Nah, pada kolom What, di situ menjelaskan tentang data yang dapat disajikan dari sudut pandang planner dan owner. Data-data tersebut dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, data sumber daya manusia, yaitu data-data pemakai yang menggunakan sistem informasi ini seperti teknisi, penanggung jawab lab, dosen atau asisten, dan kepala lab. Kemudian data laboratorium, yaitu data tentang laboratorium tempat komputer yang digunakan sebagai objek penelitian. Dan yang ketiga, data komputer, yaitu data tentang komputer yang digunakan sebagai objek penelitian. Kemudian pada kolom Where, kolom ini membahas tentang lokasi bisnis utama, yaitu lokasi di mana laboratorium berada. Lokasi laboratorium Fasilkom Universitas Lancang Kuning berada di gedung Fasilkom lantai 2, Universitas Lancang Kuning. Kemudian di kolom Who, membahas tentang sumber daya manusia yang berperan penting dalam proses pelaporan dan penanganan kerusakan komputer pada laboratorium Fasilkom Universitas Lancang Kuning. Berikut ini adalah orang yang berperan penting dalam proses tersebut, seperti yang pertama teknisi, yang kedua penanggung jawab laboratorium, yang ketiga dosen atau asisten, dan yang keempat kepala laboratorium. Kemudian pada kolom When menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan yang terjadi di laboratorium Fasilkom. Untuk kegiatan utama yang akan dibahas adalah yang berkaitan dengan pelaporan. Kemudian pada kolom Y dijelaskan tentang visi dan misi secara umum bagian laboratorium. Adapun visinya yaitu menjadikan laboratorium komputer pertama tingkat perguruan tinggi yang diakui dunia. Kemudian misinya adalah yang pertama melakukan standarisasi internasional dalam pengelolaan laboratorium komputer. Yang kedua, menjadikan laboratorium komputer sebagai media dalam meningkatkan kecerdasan bangsa. Dan yang ketiga, menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang mampu bersaing dalam pasar internasional.
Demikianlah penjelasan saya tentang Jasman Framework. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.